Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayah dengan NIM 2444450032. Saya berasal dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, program studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Yogyakarta. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah bentuk pemenuhan tugas UTS pada mata kuliah dasar psikologi sosial dengan dosen pengampu Bapak Aswar SPD MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis saya terhadap film Imperfect karya Cinta dan Timbangan yang dimana film ini dirilis pada tahun 2019. Film ini disutradarai oleh Ernest Prakasa yang dimana film ini diadaptasi dari novel karya Mahira Anastasia yang berjudul Imperfect. Nah, alasan saya memilih film ini karena menurut saya film ini sangat relevan dalam konteks psikologi sosial, khususnya dalam 5 konsep penting, yaitu pertama persepsi diri, yang kedua ada persepsi sosial, yang ketiga ada atribusi sosial, yang keempat ada sikap sosial, dan yang terakhir ada prasangka sosial. Nah, tanpa berlama-lama mari kita bahas. Nah, yang pertama kita akan mengulas sedikit sinopsis singkat terhadap film ini, di mana film ini mengisahkan tentang tokoh utama yang bernama Rara yang diperankan oleh Jessica Milla, di mana tokoh utama ini bekerja sebagai riset associate atau manajer riset di sebuah perusahaan kosmetik. Rara memiliki penampilan yang dimana memiliki tubuh yang gemuk serta warna kulit yang agak gelap, jauh dibandingkan dengan adiknya yang bernama Lulu, di mana penampilan adiknya sudah bisa dikatakan ideal oleh standar sosial yang memiliki kulit putih dan tubuh langsing. Nah, situasi berubah ketika Rara ditawarkan promosi di kantornya, di mana syarat dari promosi tersebut terkait dengan penampilannya. Perusahaannya memandang penampilan sebagai kriteria utama dalam bekerja. Film ini kemudian mengeksplorasi bagaimana cara Rara merespon tekanan sosial terhadap penampilannya, persepsi diri dan sosial memengaruhi hidupnya, hingga akhirnya bagaimana dia melakukan refleksi diri terhadap dirinya sendiri. Nah, setelah kita mengetahui mengenai sinopsis singkat dari film Imperfect, Cinta, Karir, dan Timbangan, ini selanjutnya konsep pertama yang akan saya bahas yaitu persepsi diri, di mana persepsi diri ini adalah bagaimana cara seseorang memandang atau melihat serta menilai dirinya sendiri mengenai kemampuan, penampilan, bahkan nilai dirinya. Dalam film ini Rara menganggap dirinya sebagai pribadi yang tidak cantik, berbeda, serta tidak layak karena ia memiliki tubuh yang bisa dikatakan gemuk dan warna kulit yang sawo matang atau agak gelap. Rara sejak kecil sering dibanding-bandingkan dengan adiknya dan ibunya yang ideal. Nah, dapat kita lihat dalam adegan di film ini bagaimana Rara pada saat Rara bercermin, ia menganggap dirinya tidak layak atau tidak pantas berdasarkan standar yang berlaku di lingkungannya.
dalam perspektif psikologi sosial, persepsi diri yang negatif dapat mempengaruhi atau mengurangi kepercayaan diri, motivasi, serta bagaimana kita bertindak dan berperilaku di lingkungan sosial. Rara juga merasa tidak pantas karena penampilannya, sehingga ia merasa tidak memiliki peluang atau orang yang ideal lebih berpeluang daripada dirinya sendiri. Konsep yang kedua yaitu persepsi sosial, di mana persepsi sosial ini adalah bagaimana kita menilai dan memandang orang lain di sekitar kita berdasarkan atribut yang tampak atau dijadikan tolak ukur sosial. Nah, dalam film ini Rara berada di lingkungan kerja dan menghadapi rekan-rekan kerja yang berpenampilan ideal dan mendapat perlakuan maupun kesempatan yang berbeda dibandingkan dengan dirinya. Dapat kita lihat pada saat Rara menyampaikan atau mengajukan sebuah ide dalam rapat, ia kurang diperhatikan atau kurang digubris oleh atasannya, sedangkan rekan kerjanya yang mengajukan ide yang memiliki penampilan yang lebih menarik, dia mendapatkan perhatian dan perlakuan yang lebih atau mendapatkan kesempatan didengarkan oleh atasannya. Dapat kita lihat pada adegan dalam film yang memperlihatkan bagaimana lingkungan sosialnya, teman kerja maupun atasannya memandang Rara berdasarkan penampilannya, bukan dari kemampuannya. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa persepsi sosial seringkali bias. Kita cenderung membuat kesimpulan terhadap orang lain berdasarkan visual atau citra luarnya, bukan dari substansinya. Nah, dalam konteks film ini, hal ini membuat Rara merasa terpinggirkan dan membuat Rara termotivasi untuk mengubah penampilannya agar lebih diterima di lingkungannya. Konsep yang ketiga adalah atribusi sosial, yang dimana atribusi sosial ini adalah cara seseorang menafsirkan penyebab dari perilaku orang lain atau suatu situasi, apakah dari faktor internal maupun dari faktor eksternalnya. Nah, dalam film dapat kita lihat atasan Rara membuat pandangan bahwa Rara tidak profesional karena penampilannya tidak sesuai dengan standar perusahaannya. Nah, di mana atasannya ini membuat penilaian bahwa Rara tidak serius bekerja karena ia tidak serius pula pada penampilannya, ia tidak memperbaiki penampilannya. Nah, dapat kita lihat pada saat atasannya mengatakan bahwa ketika Rara ingin naik jabatan, maka kamu harus memperbaiki penampilanmu. Nah, ini merupakan contoh dari fundamental attribution error, di mana yang hanya kecenderungan untuk menilai faktor disposisional dibandingkan faktor internalnya. Nah, dapat kita lihat pada adegan dalam film yang dimana dapat kita lihat bahwa sebenarnya Rara ini memiliki kemampuan dan memiliki potensi yang lebih, tetapi karena penilaian atasannya terhadap penampilannya yang membuat Rara harus mengubah penampilannya jika Rara ingin naik jabatan.
Selanjutnya, konsep yang keempat yaitu sikap sosial, yang dimana sikap sosial ini merupakan kecenderungan mental, keyakinan, perasaan, dan perilaku seseorang terhadap objek sosial yang bisa bersifat positif maupun negatif. Dalam film ini, sosok karakter Dika yang diperankan oleh Reza Rahardian menunjukkan sikap sosial positif kepada Rara, di mana Dika ini menghargai Rara apa adanya, menerima Rara apa adanya. Ia menghargai kepribadian dan kebaikannya, bukan hanya dari segi penampilannya. Dapat kita lihat pada adegan dalam film yang menunjukkan ketika Dika mengatakan kepada Rara, "Kamu tidak harus kurus untuk bahagia. Kamu hanya perlu percaya pada diri sendiri." Nah, dapat kita ketahui bahwa sikap sosial yang positif sangat penting karena menampakkan bahwa sikap sosial yang mendukung dan menghargai keberagaman dapat membantu seseorang memperbaiki persepsi diri dan hubungan sosialnya. Dapat kita ketahui juga bahwa sikap sosial yang sehat bukan hanya memenuhi harapan sosial tetapi membangun hubungan yang lebih manusiawi dan berdaya. Konsep yang terakhir yaitu ada prasangka sosial, yaitu sikap negatif terhadap kelompok atau individu berdasarkan stereotip yang tidak berdasar atau generalisasi sosial. Film ini menampilkan prasangka sosial yang kuat terhadap standar kecantikan perempuan, misalnya bahwa perempuan ideal harus langsing, berkulit putih, bahkan harus berpenampilan glamor. Nah, di mana dalam film ini Rara menjadi objek ejekan dan komentar negatif yang bisa dikatakan body shaming ketika Rara tidak memenuhi standar kecantikan tersebut. Nah, dapat kita lihat pada adegan dalam film yang menunjukkan komentar di media sosial internal serta perubahan serta reaksi lingkungan kerja Rara yang berubah. Sebelumnya Rara diejek berdasarkan penampilannya, kemudian setelah Rara mengubah penampilannya, ia menjadi lebih diperhatikan, lebih diperlakukan lebih baik, dan serta muncul dinamika baru. Nah, prasangka sosial ini menunjukkan bahwa selain penilaian individual, ada sistem norma sosial yang mempengaruhi standar kecantikan dan mengabaikan keberagaman. Prasangka memengaruhi bagaimana seseorang diperlakukan di masyarakat. Prasangka sosial ini sangat berpengaruh di masyarakat berdasarkan penampilan dari diri kita, yang dimana itu menjadi sudut pandang lingkungan terhadap diri kita. Nah, dalam film ini kita dapat melihat bahwa film ini mengajak kita untuk menyadari bahwa prasangka terhadap bentuk tubuh, warna kulit, maupun kondisi fisik merupakan masalah sosial yang perlu direfleksikan terhadap diri kita sendiri. Nah, setelah membahas beberapa konsep dalam konteks psikologi sosial tersebut, yang dimana ada 5 konsep. Yang pertama persepsi diri, yang kedua persepsi sosial, yang ketiga atribusi sosial, yang keempat sikap sosial, dan yang terakhir ada prasangka sosial terhadap film Imperfect, Cinta, Karir, dan Timbangan, di mana ternyata persepsi diri sangat penting untuk menjaga kesejahteraan psikologis seseorang. Nah,
berdasarkan film ini kita dapat memetik pesan atau makna yang terselip dalam film tersebut. Nah, menurut saya pribadi, saya merasa film ini meskipun dibungkus dengan komedi, film ini memiliki pesan yang mendalam yang mengatakan bahwa kita tidak harus sempurna untuk merasa dihargai, untuk dihargai di lingkungan kita. Kita hanya perlu percaya diri kepada diri kita sendiri. Kita bisa bermimpi, berprestasi, bahkan kita bisa dihargai apa adanya. Seperti pada artikel review yang mengatakan bahwa we don't have to be perfect to be happy, yang dimana kita tidak harus sempurna untuk merasakan kesenangan atau kebahagiaan. Nah, saya yakin pesan ini sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yang dimana kita menjalani tekanan sosial terhadap penampilan dan pencapaian seringkali terjadi di lingkungan sosial. Demikianlah hasil analisis saya berdasarkan film Imperfect Cinta, Karir, dan Timbangan mengenai 5 konsep psikologi sosial. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, dan semoga apa yang saya katakan menjadi inspirasi untuk diri kita sendiri, untuk teman-teman, untuk lebih menghargai diri kita sendiri, tidak merasakan insecure, bahkan tetap percaya pada kemampuan yang dimiliki kita pada diri kita masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.